khatimatun a'dha'us sujudi sab'atun al-jabhatu wa butunul kaffaini warrubatani wa butuna asabi'il rijlaini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ini membahas tentang anggota sujud. Anggota sujud di sini a'dha'us sujudi sab'atun, ada 7. Sebagaimana di dalam hadisnya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Kata Rasulullah, aku diperintah untuk bersujud menggunakan 7 anggota badan, yaitu tulang. Ada 7 tulang yang digunakan. Dahi, kedua telapak tangan, ada tulangnya di dalam. Lutut, ini ada tulangnya juga. Kemudian jari-jari kaki. Dan jari-jari kaki maksudnya adalah yang dalam ya. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, al-jabhatu adalah dahi. Nah, dahi sebagaimana kita tahu batasannya ya. Kalau secara panjangnya ya, yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai alis, di atasnya alis, seperti itu. Sementara kalau ini dari kalau ini lebarnya adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang sini sampai di sini. Nah, kemudian ketika sujud sebagaimana kita telah bahas, harus membuka dahi itu sendiri. Tidak boleh tertutup dengan benda apapun. Jadi harus terbuka betul. Nah, kemudian yang kedua adalah butunul kaffaini, yaitu ini. Telapak tangan. Telapaknya ya, bukan punggungnya. Makanya ketika sholat tidak boleh seperti ini atau begini, melainkan harus begini. Jadi ini telapak tangannya. Jadi walaupun itu hanya disentuhkan sebagiannya saja, itu sudah mencukupi. Jadi tidak harus semuanya. Misalkan kayak gini, jadi yang disentuhkan hanya dalamnya kayak gini nih, ini jarinya nggak kena, itu juga boleh. Atau misalkan seperti ini, ya seperti ini misalnya, itu juga boleh. Seperti ini. Akan tapi kalau misalkan meninggalkan tangan itu juga nggak boleh. Misalkan dia sujud kayak gini, cuman nggak nyentuh kepada lantai gitu. Mungkin karena takut kotor atau apa, karena ada debu misalnya, itu juga tidak boleh. Melainkan harus menyentuhkan sebagian dari telapak tangan itu sendiri. Dan selanjutnya warrukbatani, dan kedua lutut. Nih. Dan kedua lutut. Lah, kalau kedua lutut justru harus ditutup, tidak boleh terbuka. Makanya yang terbuka itu hanya dahi. Kemudian selanjutnya wabutunu asabi'ir rijlaini. Nih, dan istilahnya itu perut jari-jari kaki. Nah, jadi kalau tangan ada ininya, maka yang kaki ada ini. Nah, itu harus menyentuh, Mas. Makanya ketika sujud itu jari kaki harus tersentuh gini. Nggak boleh kayak gini. Ya, jadi nggak boleh begini, harus seperti ini. Gitu ya. Ada orang sholat akan tapi jarinya tidak disentuhkan. Nah, itu nanti menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Makanya harus begini. Kayak gini nih. Benar-benar menyentuh kepada lantai. Nah, baik, selanjutnya terus doanya. Tasdidatu tasyahhudi ihda wa ishruna khamsun fi akmalihi wa sittata asyara fi aqalli ya. Jadi sekarang ngebahas tentang tasydid yang ada di dalam tasyahud. Yang ada di dalam tasyahud. Yaitu tasyahud apa? Tasyahud akhir. Sebab tasyahud yang pertama itu hukumnya adalah sunnah. Seandainya tidak melakukan, maka sholatnya terhitung sah. Cuman dia ketinggalan fadilah yang sangat besar, merugi. Tasydid di dalam tasyahud ada 21. At-tahiyyatu 'ala ta'i wal ya'i. Ya, jadi at-tahiyyatu. Ta dengan ya, at-tahiyyatu 2 sudah. Lanjut. Al-mubarakatus salawatu 'ala shadi. Ya, as-salawatu, al-mubarakatus salawatu. Nah, terus kita hitung 3. At-tayyibatu 'ala ta'i wal ya'i. At-tayyibati. Nah, ada 5 sudah. Terus
lillahi ala lamil jalal. Ada di atasnya lamul jalal. Lanjut. Assalamu ala sini. Alaika ayyuhan nabiyyu alam ya'i wan nuni Wal ya'i. Ayyuhan nabiyyu. Lanjut. 10 sudah. wa rahmatullahi ala lamil jalal. Ya, 11. Lanjut. Wa barakatuhu assalamu ala sini alaina wa ala ibadillahi ala lamil jalal. Ya, 13. Terus lanjut. As-salihina ala salihin. Ashhadu an la ilaha ala a'lami alif. Nah, Allah. Gitu ya. Itu aslinya an la, namun kemudian menjadi diidghamkan karena nun mati bertemu dengan lam, itu nanti idgham bila gunnah. Nah, Allah kayak gitu. Lanjut. Illallahu ala lami alifin wa lamil jalalah. Ya, terus ada berapa ini sudah? 17. Ya, 17 terus. Asyhadu anna 'alan nun. 18. Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin Terus ala ra'i wa ala lamil jalal. Ya, 21. Lanjut. Nah, ini 21. Ihda wa ishrun. Jadi semuanya ada 21. Faslun tasdidatu aqallis salati 'alan nabiyyi arba'u. Allahumma 'alal lami wal mimi. Ya, itu 2. Terus Shalli 'alal lami ala Muhammadin 'alal mimi. ya, ada 4 semuanya. Itu paling sedikit. Beda kalau nanti ditambah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ada sayyidina, itu nanti ada tambahan berarti tasydidnya. Ini paling sedikitnya ini. Allahumma sholli ala Muhammadin. Sudah. Lanjut. Aqallu salami assalamu alaikum tasdidu salami ala sini. Iya. Paling sedikitnya salam adalah ucapan assalamualaikum. Itu boleh. Assalamualaikum. Sedangkan tasydidnya hanya ada di dalam sin, yaitu assalamualaikum. Itu paling sedikit. Nah, di sini kita coba lihat ya. Kalau membaca salam ketika dalam keadaan sholat seperti ini, itu nanti tidak perlu menambah wabarakatuh. Ya. Sempurnanya itu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tidak perlu ada wabarakatuh. Walaupun ditambah dengan wabarakatuh, itu juga boleh. Kecuali ketika sholat janazah, maka nanti wabarakatuhnya dianjurkan dalam madhab Syafi'i. Dan salam ini udah merupakan ini ya, tanda bahwa dia sudah keluar dari sholat. Kalau masuknya dengan takbir, maka keluar dari sholat adalah dengan salam. Nah, Faslun awqatus salati khamsun. Awalu waqti dhuhri zawalus syamsi wa akhiruhu nasiru zilli syai'i mislahu ghairu istiwa. Nah, mengenai waktu-waktu sholat itu ada 5. Sebagaimana kewajiban sholatnya juga ada 5. Yang pertama, awalu waktu zuhri, awal masuknya waktu zuhur. Artinya nanti kemudian diperbolehkan untuk adzan ya, adzan zuhur, itu adalah zawalus syamsi, lengsernya matahari atau tergelincirnya matahari atau condongnya matahari. Jadi kalau misalkan seperti ini sudah apa? Sudah masuk waktu zuhur. Kalau misalkan bayangan, nah ini kan bayangan, semisalnya bayangan itu persis seperti ini, itu masih bayangan istiwa namanya. Jadi bayangan kalau misalkan kalau matahari sekarang kan ketika baru muncul ya, matahari itu agak ke utara sedikit. Jadi munculnya di sebelah utara. Nanti ketika akan tenggelam justru nanti agak ke selatan. Ya kan? Tapi seandainya matahari itu pas bener lurus di atas,
maka nanti ketika istiwa itu nanti justru tidak ada bayangan sama sekali. Ketika istiwa itu mungkin diumpamakan jam 12 pas, jam 12 siang pas kayak gitu. Itu nanti tidak ada bayangan sama sekali. Lah ketika masih pas tidak ada bayangan sama sekali, kecuali bayangan karena matahari agak ke utara sedikit, maka itu belum masuk waktu zuhur. Lah ketika bayangan lebih condong ke arah timur, ya kan? Kan munculnya matahari dari mana? Dari timur kan? Seret. Nah, misalkan kayak ini. Nah, ini bayangan istiwa. Ketika matahari agak terus berjalan, lah kemudian kan bayangan agak ke sini, ke timur. Lah itulah masuk kemudian waktunya zuhur. Sampai kapan batasnya? Wa akhiruhu masiru dhilli syai'i mithlahu ghaira dhillil istiwa. Akhir dari waktu sholat zuhur adalah ketika bayangan sesuatu itu sama dengannya. Jadi kalau misalkan ini 10 cm, maka nanti bayangannya 10 kita ukur juga, ini 10 cm juga. Kalau ini kan lain. Kalau ini kan masih ada, ini ya. Nah, lebih 1 jari. Nah, masih lama. Masih lama ini. Seperti ini masih lama. Ketika nanti bayangan sudah di sini, ya kan? Itu sudah habis waktu zuhur. Seperti itu, Mas. Ghaira dhillil istiwa'i, bukan bayangan istiwa seperti yang telah disebutkan tadi. Jadi matahari pas berada di atas, bukan itu. Bayangan yang sama dengan bendanya, bukan bayangan yang istiwa. Kenapa? Karena kalau bayangan istiwa justru masih belum masuk waktunya zuhur. Nah, makanya di sini ada penjelasan ghaira dhillil istiwa, bukan bayangan istiwa. Melainkan bayangan apa? Ya bayangan yang ketika ini, ketika bayangan benda ini sama dengan bayangannya secara panjangnya. Nah, secara ukurannya sama. Lanjut. Wa awwalu waqtil 'asri idza sara zillu kulli syai'in Mithlahu wa zada qalilan. Nah, sedangkan awal waktu dari waktu asar adalah idza sara dhillu kulli syai'in, ketika bayangan segala sesuatu, misalkan ini ya. Nah, inilah. Biar lebih mudah, ini spidol ini itu nanti bayangannya ketika sudah sama persis panjangnya. Misalkan kan gini ya. Nah, di sini. Kan di sini tadi bayangannya kan ini. Ini kan? Oh, masih di sini. Berarti masih banyak waktunya zuhur, belum masuk waktunya asar. Tapi ketika bayangan sudah di sini, itu nanti masuk waktunya asar, akan tapi ditambahi sedikit. Tambahi sedikit, seret, sampai di sinilah bayangannya. Bukan kemudian pas sama sekali. Karena kalau pas sama sekali itu adalah akhir dari waktu zuhur. Makanya tambahkan sedikit lagi bayangannya. Seperti itu. Nah, wa akhiruhu ghurubus syamsi. Sedangkan akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Jadi ketika matahari sudah tenggelam, bundaran dari matahari itu sudah hilang, walaupun masih ada sisa-sisa sinar. Makanya kalau adzan maghrib terkadang masih seakan-akan masih siang gitu ya. Seakan-akan masih cerah, tapi itu sudah benar-benar hilang, yaitu bundaran dari matahari, walaupun ada sisa cahaya, maka sudah masuk waktu maghrib dan berakhir waktunya asar. Begitu. Nah, lanjut. Nah, akhirnya adalah tenggelamnya matahari. Terus. Wa awwalu waqtil maghribi ghurubus syamsi wa akhiruhu ghurubus syafaqi Al-ahmar. Nah, sedangkan awal waktunya maghrib adalah tenggelamnya matahari secara sempurna. Kalau masih bundarannya kelihatan, kalau misalkan ini ya, anggap saja ini dunianya, buminya. Lalu bundaran merahnya masih ada, kelihatan kayak gini. Terus berhilang, terus sampai benar-benar tidak kelihatan, baru itu waktunya maghrib. Nah,
Setelah maghrib, setelah matahari tenggelam itu kan ada kayak merah-merah gitu ya. Itu namanya mega merah. Lah itu masih ada waktunya maghrib. Sampai wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, mega merah ini sudah menghilang, hilang sama sekali dan berganti mega putih seperti itu. Nah, maka itu sudah masuk waktunya Isya. Biasanya kan merah itu biasanya kan di arah barat gitu ya. Di arah barat, mana barat? Situ ya. Di arah barat itu nanti muncul kayak merah-merah, itu namanya mega merah. Berarti waktu maghrib masih ada. Naam. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Wa awwalu waqtil isya'i ghurubus syafaqil ahmari wa akhiruhu tulu'ul fajris shadiq. Nah, jadi sedangkan waktunya Isya adalah ketika mega merah itu sudah hilang. Ketika mega merah sudah hilang, itu sudah masuk waktunya Isya. Wa akhiruhu, dan apun akhir waktunya salat Isya adalah tulu'ul fajris shadiqi, munculnya fajar shadiq. Perlu diketahui, fajar itu ada dua. Ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Kalau fajar kadzib itu cahayanya, bersinarnya itu dari terang kemudian menghilang. Paham ya? Itu tanda yang pertama. Kemudian yang kedua, cahayanya itu lebih condong ke atas. Jadi kalau antum lihat di arah timur sana, itu mungkin sekitar jam adzan itu kan 4:30 sekarang ya. Adzan sekarang 4:30. Mungkin sekitar jam 4 lah. Itu nanti cahayanya ke atas. Kayak ke atas gitu. Nah, itu adalah tipuan dari setan, sehingga orang yang melihat merasa itu sudah masuk waktu fajar. Padahal fajarnya fajar kadzib, fajar yang bohong, itu permainan setan. Sehingga ketika sholat di saat itu, apakah sholatnya sah? Tidak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktunya subuh. Itu perbedaannya. Kemudian, kalau fajar shadiq, bedanya dengan fajar kadzib, pertama, cahayanya itu menyebar. Kalau misalkan ini arah barat ya, arah barat ini bumi ini. Jadi ini dari cahaya ini sampai ke sini tuh ada. Ini cahaya bercahaya. Cahayanya itu kayak redup gitulah. Seakan-akan matahari yang memang mau muncul, mau terbit. Jadi dari sini cahayanya menyebar. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaannya adalah dia dari gelap menuju terang. Pertama gelap, agak terang sampai kemudian terang. Paham ya? Kalau fajar kadzib, terang, langsung terang, lalu kemudian menghilang. Itu bedanya. Pernah lihat? Belum? Nah, coba lihat nanti di internet. Cari fajar kadzib dan fajar shadiq. Nanti cari. Itu ada nanti gambarannya, fotonya, jelas semuanya. Nah, jadi kalau tidak sempat melihat secara langsung, lihat saja di internet. Itu ada di situ. Naam, lanjut. Wa awwalu waqtis subhi tulu'ul fajr As-sadiqi wa akhiruhu tulu'ush syams. Naam. Wa awwalu waktu subhi, dan awalnya waktu subuh, tulu'ul fajri sadiqi, munculnya fajar shadiq. Yaitu tadi fajar yang kedua itu tadi. Sehingga nanti masuk waktunya subuh. Adzan sudah diperbolehkan. Adzan subuh maksudnya. Terus kemudian orang yang berpuasa di sana sudah tidak boleh makan minum, walaupun adzan sedang berlangsung. Ketika sudah muncul fajar shadiq, ya, adzan sudah berkumandang, maka orang yang makan karena ingin puasa misalnya sahur, maka harus berhenti. Karena patokannya adalah sejak munculnya fajar shadiq. Nah, sedangkan akhirnya apa? Tulu'us syamsi adalah terbitnya matahari, munculnya matahari dari arah timur. Tapi kalau misalkan masih belum muncul, matahari belum terbit, tapi keadaan sudah terang. Ya, bundaran matahari belum muncul. Kalau misalkan kita lihat di sana di pantai misalnya ya, di pantai situ itu bundarannya belum ada, tapi sudah terang. Maka gimana?
maka belum berakhir waktunya subuh. Jadi berakhirnya waktu subuh ketika benar-benar sudah muncul matahari itu, sudah terbit. Dari kalau misalkan ini kita lihat laut ya, itu sudah ini mataharinya sudah kayak gini. Sudah muncul. Tapi kalau belum, tapi hanya memunculkan cahaya, tapi ini bundaran mataharinya belum kelihatan, maka waktu subuh masih ada. Begitu ya. Nah, asalkan jangan dalam rumah. Kalau dalam rumah kan nggak kelihatan terus. Sambil tidur, oh mana ini kok masih belum waktu subuh masih ada. Ya nggak kelihatan, keluar rumahnya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, kaum muslimin sekarang jarang yang menggunakan metode ini. Biasanya menggunakan perhitungan ilmu falak. Jadi ada ilmunya ini, Mas. Ya. Kayak matematika gitulah. Itulah ini diukur ini, dilihat ini sampai kemudian kira-kira nanti waktu sholat zuhur itu 11:30. Dihitung lagi asar nanti jam 3. Ya, maghrib nanti 5:30, isya 6:30. Nah, menggunakan perhitungan. Bagaimana itu? Itu boleh. Dan apakah tergolong bid'ah? Tidak. Ya, jadi di sini tidak tergolong kategori bid'ah. Nah, terus bagaimana kalau kita kemudian berpatokan dengan semisal HP? Nah, di HP kan ada aplikasi itu kan ya. Ada aplikasi ketika sudah adzan gitu kan waktunya, maka dia adzan. Nah, ketika aplikasinya dipercaya dan dia sudah teruji mujarrab istilahnya, dan ketika jam segini pas dengan waktu lebih ketika sudah tergelincir dia adzan waktu zuhur. Ketika sudah sama dengan bayangan ya kan lebih sedikit dia adzan asar. Dan itu sudah teruji, maka boleh diikuti. Tapi kalau aplikasinya tidak teruji ya, terkadang adzannya itu setelah kita sholat baru adzan, ada kan? Nah, itu malah yang tidak teruji. Makanya harus disetting dengan sedemikian rupa sampai kemudian benar-benar teruji, barulah kemudian diikuti boleh. Nah, itu biasanya kalau buka puasa. Gitu ya. Jadi harus benar-benar meyakinkan. Nah, kalau buka puasa kita hendaknya mengikuti yang benar-benar meyakinkan. Jangan kemudian mengikuti yang awal. Padahal kalau secara perkiraan itu matahari belum tenggelam kok sudah adzan gitu kan. Nah, itu belum terbenam mataharinya sudah adzan. Nah, maka tidak boleh dijadikan acuan, tidak boleh diikuti. Nah, lanjut terakhir ya, mega itu ada 3 mega. Nah, ada mega merah, wa asfaru dan mega kuning, wa abyadu dan mega putih. Nah, ya. Sedangkan mega merah itu adalah tanda waktunya sholat maghrib. Sudah. Jadi yang merah maghrib. Kemudian selanjutnya wal asfaru wa abyadu isya. Nah, sedangkan kuning dan putih, ya kuning dan putih. Jadi tidak kuning-kuning asli seperti sunrise, bukan. Jadi dia kayak remang-remang seperti itu. Begitu juga putihnya enggak seperti siang putih kayak gini. Jadi putihnya juga kayak redup-redup seperti itu, maka itu sudah adalah waktunya isya. Waktunya isya. Nah, tayyib. Wayundabu ta'khiru salatil isya'i ila an yaghiba syafaqul asfaru wal abyad. Nah, kemudian di sini dianjurkan untuk mengakhirkan sholat isya sampai mega putih dan mega kuning itu benar-benar hilang. Jadi kalau mega putih masih ada, hendaknya itu ditunda dulu sholat isyanya. Makanya biasanya kalau di sini itu kan adzan. Setelah adzan itu kan masih nunggu ya. Biasanya di masjid kan ada, di imamnya itu kan ada misalkan kurang 5 menit lagi, terus nanti berkurang 2 menit, berkurang sampai kemudian baru iqomah.
Yang tidak ada tanda ini biasanya orang-orang salawatan. Allahumma sholli. Nah, lah gitu kan. Ada juga di Vietnam kayak gitu. Nggak ada. Itu hanya ada di Indonesia ya. Nah kemudian terkait masalah sholat isya, sunnahnya itu di awal waktu atau nanti di ketika sudah mendekati subuh. Gimana? Di situ memang ada dua pendapat ulama. Ada yang mensunnahkan di awal waktu, ada yang mensunnahkan di akhir waktu. Akhir waktu maksudnya tidak sampai masuk waktunya subuh. Jam 3 gitu ya, jam 4. Karena adzan subuhnya kan 4:30. Maka sholat isya nanti jam 3, jam 4. Itu sunnah menurut sebagian ulama. Dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i di dalam madhab qadimnya. Karena beliau memiliki dua qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim dulu beliau, lalu kemudian beliau ijtihad lagi, lalu ada yaitu qaul jadid, perkataan yang baru. Lah bagaimana? Nah, ternyata bagi kita gimana? Apakah mengikuti yang awal waktu atau yang akhir waktu? Kita lihat. Kita rinci. Kalau antum tidak yakin bisa sholat nanti, ya kan, maka disunahkan sholat di awal waktu. Tapi kalau antum memang yakin, ini pasti saya sholat nanti jam 3. Kenapa? Karena memang kebiasaannya bangun jam 2 misalkan, bangun jam 2:30 misalnya untuk sholat tahajud. Lah ini memang teruji setiap hari begitu. Lah kalau memang seperti itu, maka disunahkan sholat nanti mas. Jadi tidur dulu antum. Gitu ya. Nah, tapi kalau tidak yakin gitu kan, kalau tidak yakin, alamat saya kalau tidur sekarang bangunnya ya pas adzan gitu kan, pas adzan subuh berarti nggak sholat isya, maka disunahkan sholat di awal waktu saja, biar tidak terlewatkan waktunya itu sehingga sholat di luar waktu, makanya itu nggak boleh nanti. Nah, kemudian faslun fi sholatil muharramah min haitsul waqtu wal fi'lu. Baik, kita cukupkan, tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu